Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you all in a good condition. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay students, today we are going to learn have. Please focus and look at our material carefully. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yang kedua, siswa dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo kita amati gambar berikut ini. Sekarang coba kamu ingat kembali. Pernahkah kamu bermusyawarah untuk menentukan keputusan bersama? Tentunya pernah ya teman-teman. Contohnya ketika kita melakukan pemilihan ketua kelas di kelas. Atau saat kita akan mengadakan perlombaan-perlombaan. Nah teman-teman, jika hendak memberikan pendapat, angkat tangan kananmu dan sampaikanlah pendapatmu dengan bahasa yang santun. Menuliskan contoh manfaat persatuan-kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman. Yang ketiga, memudahkan dalam pencapaian tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Yang keempat, menciptakan suasana aman, tentram, dan damai dalam kehidupan bernegara. Yang kelima, menjaga keutuhan negara. Yang keenam, menghindari perpecahan. Dan yang ketujuh, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Perjuangan para pahlawan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus kita hargai. Sebagai pelajar, kamu dapat menghargai jasa pahlawan dengan giat belajar. Kita juga berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan dengan mewujudkan bangsa Indonesia yang aman, damai, tertib, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, kita memerlukan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai landasannya. Persatuan mengandung makna gabungan, ikatan, atau kumpulan beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Kesatuan berarti suatu keadaan yang merupakan keutuhan. Jadi teman-teman, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sebuah negara akan berdiri kokoh apabila masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini teman-teman dapat terwujud karena ada sifat kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan dalam masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contoh sikap rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Warga masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Yang kedua, sikap berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan-kegiatan tersebut terdapat nilai persatuan dan kerjasama. Kerjasama memiliki tujuan mempererat persaudaraan, pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai, dan mengokohkan persatuan dan kesatuan. Namun, ada perilaku yang mungkin menghambat tercapainya tujuan, yaitu sifat egois, ingin menang sendiri, memaksakan kehendak, dan tidak mau berkorban. Penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungannya. Pada kelelawar. Kelelawar merupakan hewan yang mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Untuk mencari makan dalam kegelapan, kelelawar mempunyai kemampuan untuk mendeteksi keadaan lingkungan dalam keadaan gelap. Kelelawar akan mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi dari mulutnya. Bunyi tersebut kemudian akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Setelah mendengar bunyi pantulannya, kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau makanan yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. Burung hantu. Seperti halnya kelelawar, burung hantu juga mencari makan pada malam hari atau disebut nokturnal. Makanan burung hantu berupa tikus, kadal, dan burung kecil. Untuk dapat mencari makan di kegelapan, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Burung hantu juga memiliki leher yang sangat lentur, sehingga kepalanya dapat berputar ke belakang. Selain itu, burung hantu juga memiliki bulu yang dapat meredam suara, sehingga mereka dapat terbang tanpa suara. Tokek dan cecak. Tokek dan cecak termaksud dalam hewan reptilia. Makanan hewan tersebut adalah serangga seperti nyamuk, lalat, dan laron. Tokek dan cecak mampu merayap tanpa terjatuh karena memiliki lapisan perekat di kakinya. Unta. Unta merupakan hewan yang hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Untuk bertahan hidup di lingkungan tersebut, unta memiliki beberapa ciri khas, yaitu bulu mata unta sangat lebat dan panjang untuk mencegah pasir masuk ke dalam matanya. Rambutnya yang tebal dan berwarna terang melindungi tubuhnya dari panas pada siang hari dan menghangatkan tubuhnya pada malam hari. Tapak kaki unta yang melebar memudahkan unta berjalan di pasir. Unta memiliki punuk yang berisi lemak sebagai cadangan energi. Perut unta sangat besar sehingga dapat menyimpan makanan dan air dalam jumlah banyak. Unta dapat minum sampai 57 liter air tanpa berhenti. Penguin. Penguin merupakan jenis burung yang tinggal di daerah yang sangat dingin. Makanan penguin adalah ikan kecil-kecil, udang, dan cumi-cumi. Penguin memiliki ciri khusus, yaitu terdapat lapisan minyak di bulunya agar tidak basah ketika terkena air.
Kaki penguin berselaput untuk membantu berenang. Bulu berwarna hitam membantu menyerap lebih banyak panas matahari. Sayap penguin berbentuk seperti sirip untuk membantu berenang di air ketika mencari makan. Cara melindungi diri pada hewan. Yang pertama, memiliki sengat, bisa, atau racun. Contoh hewan yang memiliki sengat yaitu kalajengking. Contoh hewan yang memiliki bisa adalah ular kobra. Dan contoh hewan yang memiliki racun adalah katak beracun. Yang kedua, memiliki tempurung atau cangkang keras. Hewan yang memiliki tempurung atau cangkang keras antara lain kura-kura, siput, dan umang-umang. Yang ketiga, memiliki duri. Contoh hewan yang melindungi dirinya dengan duri adalah utan buntal dan landak. Yang keempat, mengecoh mangsa. Caranya antara lain, yang pertama, mimikri. Mimikri terjadi ketika satu jenis hewan memiliki kemiripan dengan hewan lain yang beracun atau lebih buas untuk menakuti pemangsa. Misalnya, kupu-kupu picerau menyerupai kupu-kupu monarch, atau ular susu menyerupai ular karang. Yang kedua, kamuflase. Beberapa hewan memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya sehingga menyerupai warna tempat ia berada untuk mengelabui mangsa. Contohnya pada kadal dan bunglon. Yang ketiga, autotomi. Autotomi ini bisa kita lihat pada cicak. Cicak yang merasa terancam akan memutuskan ekornya. Yang keempat, menyemprotkan tinta. Ini terjadi pada hewan cumi-cumi, sotong, dan gurita. Nah, teman-teman, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas. Tugasnya adalah mengerjakan buku tema 6B, yaitu tabel pada halaman 61 sampai dengan 62. Teman-teman biasakan ya ditulis dengan rapi dan dikumpulkan tepat waktu. Thanks for your attention. I hope you all understood our material today. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.